Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Yang terhormat Dr. Mukhrid Sidki MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Tafsir Tahlili Juz 26-30 dan audiens yang berbahagia. Perkenalkan, saya Rikza Asitanur Syamba, mahasiswi program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 6 Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Pada kesempatan kali ini, saya akan menguraikan tafsir tahlili pada Quran Surah Al-Ahqaf ayat 15 yang memuat pembahasan mengenai perintah berbakti kepada kedua orang tua dan kewajiban sebagai orang tua. Dengan memadukan antara tafsir Al-Misbah karya Profesor Quraisy Shihab dan tafsir Al-Munir karya Dr. Wahbah Zuhaili. Nah, surah Al-Ahqaf ini merupakan surah Makkiyah, yakni diturunkan sebelum Nabi hijrah. Maka karenanya surah ini terfokus terhadap persoalan akidah, hari kebangkitan, dan juga hari pembalasan. Dan surah ini juga merupakan surah peringatan yang ditujukan kepada orang-orang kafir bahwa hari kiamat itu pasti akan terjadi dan tidak ada yang bisa menghalanginya. Sebelum membahas tafsirnya, mari kita baca ayatnya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra. حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Artinya, kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandung sampai menyapihnya itu selama 30 bulan. Sehingga apabila telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, anak itu berkata, "Wahai Tuhanku, berilah petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Dapat beramal solih yang Engkau ridhoi dan berikanlah kesolihan kepadaku hingga kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepadamu dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim." Nah, ayat ini diturunkan pada potongan ayat wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Nah, pada potongan ayat ini ada beberapa riwayat yang mengatakan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan kisah Sa'id bin Abi Waqqas, yakni tentang adanya larangan orang tua terhadap anak-anaknya untuk memeluk agama Islam sambil menyatakan bahwa anak itu harus berbakti kepada kedua orang tuanya. Pada saat itu, Ibu Sa'id bin Abi Waqqas ini sangat marah ketika mengetahui anaknya memeluk agama Islam dan bersumpah, ibunya ini bersumpah tidak akan berteduh, tidak akan makan, dan bahkan tidak akan minum sampai Sa'id bin Abi Waqqas ini murtad kembali ke agama yang sebelumnya. Nah, setelah berlalu hingga 3 hari, Sa'id ini melaporkan kepada Rasulullah atas peristiwa yang terjadi. Maka turunlah ayat ini. Kemudian Rasul memerintahkan Sa'id untuk tetap berbakti kepada orang tuanya, akan tetapi tidak memenuhi permintaan ibunya itu untuk keluar dari agama Islam dan murtad kembali pada agama sebelumnya. Masuk pada uraian tafsir tahlili.
Di sini saya menggunakan tafsir karya Quraisy Shihab, yakni Al-Misbah, dan juga tafsir Al-Munir karya Dr. Wahbah Az-Zuhairi. Pada penggalan ayat pertama, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Kami berwasiat dan memerintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya, baik dikala masih hidup maupun setelah meninggal dunia, dengan memberikan kasih sayang kepada keduanya, berbakti, kemudian mencukupi kebutuhan orang tua saat orang tua membutuhkan gitu, dan memperlihatkan wajah yang penuh senyuman di hadapan orang tua. Nah, dalam tafsir Al-Misbah ini ditambahkan di sini siapapun orang tuanya, apapun agama orang tua tersebut, apapun kepercayaan orang tua itu, dan bagaimanapun sikap atau kelakuan orang tua kepada anaknya. Nah, di sini ada kata ihsanan. Nah, dalam qiraat Ibnu Amir ini dibaca dengan kata husnan. Nah, kata ini merupakan isim nakiroh yang berarti memuat banyak makna kebaikan ya. Jadi bukan hanya berbakti doang gitu ya, tapi berkasih sayang, memperlihatkan wajah penuh senyuman di hadapan orang tua, bersikap sopan santun, kemudian mencukupi kebutuhan orang tua yang wajar dan sesuai kemampuan anaknya. Maka dalam hal ini, sebagai orang tua, itu harus mengerti skala prioritas, yakni kebutuhan yang dimaksud di sini adalah kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan primer ya. Jadi selama itu kebutuhan primer dan selama anak itu mampu memenuhi kebutuhan primer tersebut gitu. Jadi tidak ada paksaan untuk memenuhi keinginan orang tua yang tidak bertaraf mampu gitu bagi anaknya. Kemudian potongan ayat yang kedua, hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Nah, dalam qiraat Abu Amr ini dibaca karhan. Nah, di sini setelah penyebutan orang tua, kedua orang tua pada awal ayat tadi, ini dikhususkan ummuhu, penyebutan kata ummuhu atau ibu secara spesifik. Nah, dalam ilmu balaghah ini bertujuan untuk sebagai penghormatan dan memberi perhatian yang lebih kepada ibu. Tafsirnya, ibunya mengandung dalam perutnya dan melahirkannya dengan susah payah. Pada saat mengandung, ibu menahan derita dan kepayahan seperti ngidam, mual, berat, dan bahkan saat melahirkan pun masih dengan susah payah, yakni menahan sakit kontraksi sebelum melahirkan, kemudian rasa sakit saat melahirkan, bahkan setelah melahirkan pun ibu harus menyusui, harus merawat anak itu, harus mendidik anaknya. Dan itu semua adalah salah satu alasan yang mengharuskan anak untuk berbakti kepada ibunya itu lebih besar, bakti kepada ibu itu lebih besar. Sebagaimana firman Allah pada Quran surah yang lain dan juga termuat dalam hadis Nabi. Ummuka, 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 wa abuka, baru ayahmu. Potongan ayat yang ketiga, yakni wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Di sini disebutkan bahwa masa mengandung dan menyapih anak yang paling sempurna adalah selama 30 bulan atau 2 tahun setengah. Jadi selama masa mengandung hingga menyapih itu ibu harus melalui tantangan berat gitu ya. Seperti harus selalu bangun malam, susah payahnya menyusui, menyuapi, membersihkan dan merawat anaknya dengan penuh cinta tanpa pernah harus merasa bosan gitu ya. Tidak boleh merasa bosan. Nah, dalam ilmu balaghah ini bisa diketahui bahwa jangka waktu maksimal penyapihan adalah 24 tahun. Ini disebutkan pada Quran surah Al-Baqarah ayat 233. Haulaini kamilaini. Jadi 24 bulan ya. Maka batas minimal masa kehamilan itu adalah 6 bulan. Maka tidak boleh sembarangan seseorang menuduh wanita yang melahirkan pada saat usia kehamilannya 6 bulan gitu ya dengan tuduhan zina. Karena ini ada dalilnya dan pada masa kekhalifahan Umar juga ini pernah terjadi peristiwa seperti ini gitu ya. Dan Umar kemudian Ali juga tidak langsung merajamnya gitu karena ada dalilnya
Seperti itu. Kemudian potongan ayat yang keempat, hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanah. Nah, ketika ia telah kuat dan dewasa, akal pikiran atau psikis dan kekuatannya itu menjadi kukuh, yaitu berkisar antara usia 30 sampai 40 tahun. Ini sudah dewasa gitu ya, akal pikirannya, pemahamannya, kebijaksanaannya itu telah mencapai kesempurnaannya gitu. Nah, ketika mencapai usia 40 tahun itu sudah sempurna gitu ya. Itu adalah usia puncak kedewasaan seseorang gitu. Bahkan ada yang mengatakan bahwa seorang nabi itu tidak diutus melainkan ketika telah berusia 40 tahun. Karena mungkin sudah mencapai puncak kedewasaannya gitu. Nah, dalam tafsir Al-Misbah ini dijelaskan bahwa ayat ini menuntut peningkatan pengabdian anak, bakti anak kepada kedua orang tua itu walaupun telah mencapai usia dewasa dan walaupun telah memiliki tanggung jawab terhadap istri dan juga anak-anaknya. Namun, bakti tersebut harus terus berlanjut, bahkan harus meningkat. Seperti itu. Lanjut pada potongan ayat yang kelima. Qala rabbi auzi'ani an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Nah, pada qiraat Imam Al-Bazzi ini dibaca an auzi'aniya. Nah, ini merupakan doa dan permohonan anak kepada Allah agar pengabdiannya kepada orang tua itu semakin bertambah gitu ya. Jadi bukan hanya doa untuk dirinya sendiri, akan tetapi doa untuk orang tuanya juga. Nah, dalam tafsir Al-Munir ini disebutkan bahwa nikmat Allah yang dimaksud di sini adalah berupa nikmat hidayah kepada kebenaran, kemudian tauhid, dan berbagai kenikmatan dunia seperti akal sehat, fisik yang normal, sehat walafiat, kemudian keluasan hidup, fisik yang sempurna dan normal, dan kasih sayang kedua orang tua yang merawat ketika masih kecil. Ini nikmat gitu ya. Nikmat di sini banyak artinya gitu. Sedangkan dalam tafsir Al-Misbah kata ni'mataka, ni'mat ini berbentuk tunggal. Ini untuk mengisyaratkan bahwa jangankan nikmat yang beraneka ragam dan banyak, satu nikmat pun yang diperoleh oleh manusia tidak akan dapat disyukuri secara baik kecuali dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Lanjut pada potongan ayat yang ke-6, yakni wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati. Nah, jadi tadi setelah berdoa untuk diri sendiri dan orang tua, maka disusul pula dengan mendoakan untuk keturunan, anak keturunan, agar selalu melakukan amal solih yang Allah ridhoi, dan berilah kebaikan untukku dan pada anak cucuku. Nah, kata solihan ini disebutkan dalam isim nakiroh yang berarti sebagai pengagungan atau maksudnya adalah amal atau jenis apapun yang bisa mendatangkan ridho Allah. Jadi umum gitu ya, banyak maknanya. Kemudian tafsirnya yakni jadikanlah kebaikan tertampung dan berkesinambungan pada anak cucuku. Kebaikan yang kuperoleh pula manfaatnya. Jadi kesolihan anak-anak itu dimohonkan untuk bermanfaat pula bagi diri sang ayah yang berdoa, sebagaimana di sini ada kata li yang berarti untukku. Jadi yang berdoa ini, anak yang berdoa yang kelak menjadi ayah itu semoga kesolihan anaknya itu bermanfaat pula bagi orang yang berdoa tersebut. Kemudian pada potongan ayat yang ke-7 yang terakhir, inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Jadi setelah bermohon dengan berbagai macam permohonan dan doa yang tadi saya sebutkan, si pemohon ini sadar bahwa tidak sedikit pelanggaran atau kemaksiatan yang telah dilakukannya pada masa-masa yang lampau gitu. Maka ia melanjutkan dengan berkata, kini aku menyesal dan aku bertekad untuk tidak mengulanginya lagi, serta bertaubat kepadamu. Dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepadamu secara lahir maupun batin.
Lanjut pada kajian munasabah ayat. Nah, di surah Al-Ahqaf ayat 14 yang ya ini ayat sebelumnya ini disebutkan bahwa penghuni surga itu ialah mereka yang teguh dalam pernyataan mereka gitu. Jadi mereka mengatakan seperti mereka mengatakan Tuhan kami adalah Allah, tiada Tuhan selain Allah. Nah, kemudian mereka ini tidak mencampurinya dengan syirik dan juga tidak melanggar perintah maupun larangan Allah. Jadi menuruti perintah Allah dan tidak melanggar dan menghindari larangan Allah gitu. Nah, sedangkan di ayat selanjutnya yakni ayat 15 ini Allah mewasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada ibu bapaknya dan juga melaksanakan amal solih. Kemudian di sini dipanjatkan juga doa untuk taubat dan bertakwa kepada Allah. Nah, setelahnya, munasabah dengan ayat setelahnya, yakni pada ayat 16, ini dibahas tentang balasan bagi orang-orang yang melakukan amalan solih dan bertakwa kepada Allah tersebut. Selanjutnya, pembahasan mengenai kontekstualisasi ayat dengan kondisi kekinian. Yang pertama ialah berbuat baik kepada kedua orang tua adalah wajib dalam Islam. Alasan kewajiban ini itu karena sudah jelas ya, karena keduanya lah yang menjadikan sebab keberadaan anak-anak gitu ya. Tidak akan ada anak jika tidak ada orang tuanya. Dan orang tua inilah yang telah merawat, mendidik, kemudian membesarkan, dan mengenalkan kita kepada Allah gitu ya. Mendidik kita untuk mencintai Allah. Apalagi seorang ibu gitu ya, yang telah mengandung, menyusui, melahirkan, mendidik, dan lain sebagainya. Akan tetapi, di sini perlu diingat bahwa hak itu didapatkan setelah seseorang menunaikan kewajiban. Dan kewajiban orang tua adalah mendidik anaknya agar kelak dapat berbakti dan berkasih sayang, penuh kasih sayang dan penuh kelembutan gitu ya kepada orang tuanya kelak gitu. Hal ini bisa dilakukan dengan ya sama. Orang tua juga harus penuh kasih, penuh kelembutan kepada anaknya agar kelak anak mencontoh hal tersebut karena anak merupakan peniru ulung gitu. Hal ini juga disebutkan sebagaimana dalam doa untuk kedua orang tua. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sebagaimana mereka menyayangiku waktu kecil. Maka dari itu di sini ada timbal balik gitu ya. Jadi sebagai orang tua, ini kita perlu berkasih sayang kepada anak agar kelak anak pun berkasih sayang kepada kita sebagai orang tua. Kemudian yang kedua ialah hak ibu berdasarkan ayat yang di atas, uraian yang telah saya jelaskan, itu lebih besar daripada hak ayah gitu. Ini dikarenakan beban seorang ibu yang dipikul seorang ibu itu lebih banyak dibanding ayah. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, ayat ini juga menunjukkan bahwa batas minimal usia kehamilan adalah 6 bulan gitu. Ini dikarenakan total keseluruhan masa mengandung dan menyusui itu adalah 30 bulan. Sementara di ayat lain dijelaskan bahwa masa menyusui itu adalah 24 bulan. Maka sisanya 30 bulan dikurangi 24 bulan ialah 6 bulan. Nah, maka usia paling minimal kehamilan untuk melahirkan itu adalah 6 bulan. Selanjutnya yang keempat, ini adalah membahas masa kesempurnaan kedewasaan, asyuddah gitu ya. Ini adalah ketika memasuki usia 40 tahun, bahkan mencapai kesempurnaan itu pada usia 40 tahun. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa manusia itu tetap membutuhkan kedua orang tua ya, membutuhkan perawatan kedua orang tua bahkan sampai mendekati usia 40 tahun. Kemudian yang kelima, ini diharuskan bagi manusia untuk mensyukuri nikmat Allah kepada dirinya ketika ia mencapai usia 40 tahun yang merupakan fase kita mencapai kesempurnaan fisik dan juga psikis. Gitu. Kemudian kita juga di sini memohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk dapat mengerjakan amal solih yang diridhoinya, kemudian memohon kepadanya supaya
menjadikan kesolihan itu mengalir dan tertanam gitu ya untuk keturunannya, anak keturunannya. Wallahu a'lam bishawab. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga kita bisa berbakti penuh kepada kedua orang tua kita, dan kelak kita menjadi orang tua yang sangat lembut dan berkasih sayang kepada anak-anak kita. Kesalahan datangnya dari saya dan kebenaran mutlak milik Allah. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.